Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 49. Mazmur pasal 49, mulai ayat yang pertama. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Terjemahan sederhananya mengatakan bahwa aku mau menyanyikan amsal segala macam pengertian untuk seluruh dunia. Itu bahasa sederhananya. Dan kalau di sini berbicara tentang amsal, tentang segala pengertian, berarti ini disampaikan oleh orang yang berhikmat. Ya. Orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dengan Tuhan. Sehingga beberapa ayat yang kita baca ini akan menjadi pembukaan di mana kemudian ini akan membawa kita akan pengertian tentang kematian, tentang usaha untuk menyelamatkan diri kita. Dikatakan ayat kedua, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Berarti ini berlaku secara umum, ya, bukan hanya kepada satu, misalnya satu gereja, bukan. Ini untuk seluruh dunia. Bahkan dari berbagai kalangan. Ya. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Jadi ini pengajaran dari orang yang mempunyai pengertian. Ya, pengajaran dari orang yang mempunyai pengertian. Dan kalau berbicara hikmat berarti berbicara tentang kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Nah, sekarang kita masuk ya kepada nyanyiannya itu seperti apa yang dinyanyikan dengan bermain kecapi. Dikatakan, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Ini terjemahan Alkitab ini sebenarnya beberapa terjemahan lain itu langsung titik. Tidak tahu terjemahan Alkitab ini kok masih koma dan akan membingungkan kalau Anda baca 6 dan 7. Padahal ini sudah hal yang berbeda. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Sebenarnya bahasanya yang benar itu mengandung arti begini. Aku tidak harus takut menghadapi hari-hari celaka pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Kenapa pemazmur ini mengatakan aku tidak takut? Aku tidak takut pada hari-hari celaka. Aku tidak takut kalau ada orang jahat atau kejahatan mengepung aku, mengejar aku. Tidak takut. Kenapa? Karena pemazmur ini mengetahui dan mengalami ini yang terjadi, ayat yang ke-15. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selah.
Kalau kita bandingkan, kita sandingkan dengan ayat yang ke-8, dikatakan begini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat 16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Hanya orang yang menyadari bahwa jiwanya sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang itu tidak akan mengalami ketakutan. Tetapi orang yang tidak menyadari, tidak mengalami keselamatan dari Tuhan, seandainya, ya, paling gampang berandai-andai saja. Seandainya mereka sakit dan semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah, mereka akan menyadari bahwa mereka akan mati. Pada waktu itu mereka akan mulai berpikir, mau percaya Tuhan atau tidak pada waktu sehat, pada waktu mereka sakit dan semakin parah, mau yang ateis sekalipun, mereka akan mulai berpikir. Secara alami mereka tahu, pilihannya pasti kalau tidak surga, pasti neraka. Ketika mereka sehat, mereka bisa menyangkal itu. Tetapi ketika mereka sudah mau mengalami kematian, mereka dengan sendirinya akan berpikir, kira-kira aku ini masuk surga atau masuk neraka. Dan itu akan membuat mereka takut. Selama mereka tidak mengalami keselamatan dari Tuhan, pada waktu orang-orang menjelang kematiannya, mereka akan mengalami ketakutan. Hampir semua tokoh-tokoh ateis pada waktu akan mengalami kematian, detik-detik mereka akan mengalami kematian. Rata-rata mereka berteriak, Tuhan tolong selamatkan aku. Padahal mereka sudah mengajarkan tidak ada Tuhan. Tetapi ketika mereka sendiri akan mengalami kematian, mereka berteriak histeris, Tuhan tolong selamatkan aku. Nah, mari kita lihat bahwa pemazmur di sini mengatakan, aku tidak harus takut pada hari celaka. Wow, itu luar biasa. Kalau semua orang, mau orang percaya, mau orang yang tidak percaya, mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pinter, mereka harus mengalami hari-hari celaka. Maka dikatakan akan ada perbedaan. Perbedaannya hanya ini saja. Ada yang takut, ada yang tidak. Ada yang takut, ada yang tidak. Sidang jemaat, bahwa sebenarnya kita pun ini tidak tahu loh, kapan kita akan dipanggil Tuhan. Jemaat sebagian mendengar bahwa istri saya sakit asam lambung dan minggu pagi tidak ibadah. Tetapi jemaat tidak tahu betapa parahnya asam lambung yang dialaminya. Hari Jumat dia bahkan ada di lantai, ditarik untuk duduk pun disuruh duduk tidak bisa, ditarik untuk duduk pun tidak bisa. Akhirnya saya angkat dengan susah payah, ya, berhubung dua-duanya bobotnya lebih. Diangkat dengan susah payah ke dipan, itu pun suruh balik tidak bisa. Untuk duduk supaya agak tinggi tidak bisa. Dia tidak bisa nafas, dia sakit kepala dan semuanya keringat dingin. Tetapi ada satu hal, kami berdua begitu tenangnya menghadapi itu. Besoknya hari Sabtu saya fitness, istri saya tidak fitness. Saya pulang dari tempat fitness di kamar tidur, kembali tahu-tahu dia sudah, saya datang dari tempat fitness, dia sudah ada di lantai lagi. Dia sudah tidak bisa nafas, dia bilang sakit kepala. Dan kembali
Dengan tenang kita hadapi asam lambung itu. Dan mulai agak sehat lagi. Hari Minggu pagi dia mau ibadah mandi. Dan ketika mandi dia langsung lari. Dan dia katakan untung kuat. Dia tidak bisa nafas dan dia kembali sakit kepala. Sorenya pun kalau mandi dia akan sampai dalam taraf dia tidak bisa nafas dan sakit kepala. Sampai-sampai dia takut untuk mandi. Anda bisa bayangkan kita sampai mengalami takut untuk mandi. Sidang jemaat. Tetapi mari kita kembali lihat. Bersyukur mungkin ya. Kita pendeta Anda tidak terlalu kaya. Kalau terlalu kaya, langsung saya bawa ke Singapura mungkin. Ya, tetapi inilah iman. Orang mungkin katakan, kok ceroboh tidak dibawa ke rumah sakit. Tetapi kami tidak tahu. Kami berdua tenang menghadapi itu. Ya. Nah, pemazmur ternyata juga mempunyai pengalaman. Saya tidak tahu di dalam hal apa, tetapi dia katakan, mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Terjemahan yang tepat mengatakan, aku tidak harus takut pada hari-hari celaka. Bayangkan itu. Bisa Anda tafsirkan sendiri hari-hari celaka itu apa? Apakah kekurangan, apakah penyakit, apakah peperangan dan mereka dikepung oleh musuh? Tetapi inilah yang dialami oleh pemazmur atau saya katakan terjemahkan sekarang oleh orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman ketika menghadapi hari-hari celaka, maka orang itu tidak mempunyai ketakutan. Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, bukan hanya ketika diserang kejahatan, tetapi pada waktu aku dikepung oleh kejahatan. Oleh pengejar-pengejarku dikatakan. Oleh pengejar-pengejarku. Kalau orang penakut ya, kalau dikejar itu biasanya kalau awalnya mungkin bisa. Kalau tidak terlalu takut bisa lari. Tetapi kalau terlalu takut, perhatikan. Anda justru tidak bisa lari loh. Paling pas aja lerpat. Ya. Sudah apa caan. Iya kan. Tetapi pemazmur katakan kepada orang-orang yang mengejar pun dia tidak takut. Ini iman bagaimana? Orang tidak akan mengerti kok bisa seseorang bisa punya pengalaman seperti itu. Tidak takut. Dikepung oleh kejahatan, dikejar oleh orang-orang. Tetapi kok tidak takut. Mengalami hari-hari celaka. Kenapa kok tidak takut? Ini sudah bersifat supra alami. Ya. Ini sudah bersifat supranatural. Iman. Anugerah iman dari Tuhan kepada orang yang percaya. Nah sekarang saya katakan ini titik. Ini pembahasan orang lain. Ayat yang ke-7. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Ada orang yang percaya akan harta bendanya, sombong memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tetapi perhatikan ayat yang ke-8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Sebanyak apapun ya, kekayaannya, dia tidak bisa menebus nyawanya di hadapan Allah. Ya. Mau sekaya apapun, uangnya mau untuk bayar supaya ada perpanjangan waktu seminggu. Ya, dari waktu dia seharusnya mati, tidak bisa. Untuk memperpanjang seminggu Tuhan, aku kasih ini Tuhan 3 triliun. Kasih waktu. Ya. Kalau koruptor kan bisa kan, walaupun sudah divonis di penjara kan.
Tahu-tahu malam sudah ada di tempat lain, ya, karena ada uang. Tapi kalau urusan sama Tuhan, tidak bisa. Ya, tidak bisa direbus. Itu hanya bisa dengan kasih karunia Tuhan. Ingat Raja Hizkia sudah waktunya mati. Dia berdoa kepada Tuhan. Minta perpanjangan umur dan Tuhan bilang 15 tahun aku tambah. Bayangkan orang yang sudah mengalami penyumbatan segala macam jantungnya, ya, atau kanker stadium 4, 5 atau kalau ada 6, ya. Dan sudah hari ini, nanti 1 jam lagi pasti mati. Dan katakan ke dokter, dokter 5 rumah saya kasih ke dokter, pokoknya bisa perpanjang 1 tahun dokter. Dokter pun tidak akan bisa menolong. Bahkan Anda di detik-detik seperti itu. Kan biasanya kalau sudah detik-detik seperti itu bukan hanya harta. Bahkan setelah harta dijanjikan Tuhan, pokok Tuhan sembuhkan aku. Semuanya aku kasih. Dan aku akan melayani Tuhan. Loh kan, mau nyogok Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan, pokok kalau disembuhkan, kami sekeluarga akan melayani Tuhan. Mereka padahal tidak tahu loh. Setelah sembuh mereka bisa menempati kata-katanya atau enggak. Tetapi secara sederhananya mereka mau nyogok Tuhan. Kebanyakan seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang kekurangan. Dan mengatakan, kalau Tuhan berkati aku kasih perpuluhan. Bahkan bukan perpuluhan Tuhan. 30%. Setelah dapat pekerjaan mantap, 2% pun tidak ada. Ya. Sidang jemaat. Inilah yang terjadi. Tetapi secara terperinci kita harus perhatikan di sini. Ada orang-orang yang kaya. Tidak salah dengan kekayaan. Tetapi di sini ayat 7 mengatakan. Orang yang percaya akan harta bendanya. Orang yang menaruh kepercayaannya kepada harta bendanya. Bukan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ada orang-orang kaya tetapi menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu puji Tuhan, itu tidak salah. Tetapi di sini yang dibahas. Orang-orang yang kaya tetapi tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, justru menaruh imannya kepada hartanya. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri menjadi sombong dengan banyaknya kekayaan mereka. Padahal kalau mati, bawa 1 genggam emas saja. Tidak bisa loh. Tidak bisa. Tidak bisa dibawa ke neraka. Saya tidak akan bisa mengatakan dibawa ke surga. Karena jelas di sini. Lu dibawa ke neraka itu tidak bisa. Iya, karena kalau istilahnya di penjara itu kan harus nyogok kan. Ke bajingan yang paling, ya kan, yang paling berkuasa. Siapa tahu mau ke neraka mau bawa harta untuk nyogok. Ya, supaya tidak ditempatkan di pusatnya api. Ya, minimal di pinggirnya. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Lihat, dikatakan terlalu mahal harganya supaya kita itu bisa hidup di surga.
supaya kita itu bebas dari lubang kubur dikatakan. Artinya supaya kita itu tidak mengalami kebinasaan kekal, masuk ke neraka. Itu harganya terlalu mahal. Ya, tidak ada harta, bahkan seluruh harta di seluruh dunia untuk membayar harga nyawa kita, satu nyawa ini, supaya lolos dari lubang kubur, tidak cukup. Hanya darah Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat itu saja yang dianggap layak untuk menyelamatkan nyawa kita. Oleh karena itu dengan yakin kita mau katakan, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan ayatnya sudah jelas. Pemikiran manusia tidak bisa menjangkau dan tidak bisa percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan karena anugerah. Jujur, bahkan orang yang mengaku Kristen, tanpa mengenal Allah sungguh-sungguh dan karyanya, maka mereka pasti akan ragu-ragu. Kenapa? Masa orang yang lebih baik dari aku itu tidak bisa masuk ke surga? Sidang jemaah. Sebaik apapun, tanpa Allah yang membebaskan nyawa kita, bukan perbuatan baik kita. Tanpa Allah turun tangan membebaskan kita, tidak ada satupun orang bisa diselamatkan. Karena kita Roma mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan sudah hilang kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah, sudah tidak ada kemuliaan Allah. Artinya sudah tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, Allah membebaskan kita. Kita lihat dulu sebentar di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, di sini lihat bahwa perak dan emas sebanyak apapun, bahkan seluruh dunia, bukan hanya emas di Freeport, bukan. Seluruh dunia tidak bisa membayar, menebus akan kita. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat di sini, kita ditebus dengan darah yang mahal. Seluruh perak, seluruh emas di seluruh dunia tidak bisa menebus kita supaya kita selamat. Ya. Bayangkan ada orang yang rela memperbudak dirinya hanya untuk segenggam emas atau hanya untuk harta. Bayangkan seseorang yang menundukkan diri takut kepada orang yang lebih kaya. Bayangkan pendeta yang takut kepada orang yang lebih kaya. Padahal seluruh perak dan emas di seluruh dunia bahkan tidak bisa menolong nyawa kita. Artinya begini. Kalau kita hanya tunduk karena diberi uang 1 miliar. Saya tekankan, nyawa kita, diri kita, jauh lebih berharga dari uang 1 miliar. Mengapa harus dijual murah? Bahkan seluruh perak, seluruh emas tidak mampu menebus kita.
hanya darah Yesus yang bisa menebus kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak seorang pun. Allah yang menebus kita. Bukan kita yang menebus diri kita supaya selamat. Bukan kita yang berusaha melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan Tuhan. Tidak, engkau tidak bisa apa-apa. Kekayaanmu tidak cukup. Sekaya apapun engkau tidak cukup untuk menyelamatkan, untuk menebus dirimu. Jadi jangan sombong. Mau sekaya apapun, orang terkaya di seluruh dunia bahkan tidak bisa menebus dirinya di hadapan Allah. Tidak cukup untuk keselamatannya. Hanya kasih karunia Allah saja. Hanya darah Yesus yang mampu menebus kita. Dikatakan, perhatikan ayat-ayat ini. Ayat 9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa kita ini. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Kata terlalu mahal hanya bisa diatasi dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena terlalu mahal, sandingkan dengan karena begitu besar kasih Allah. Hanya itu saja yang bisa mengatasi. Tanpa kasih Allah yang begitu besar, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Karena jelas di sini dikatakan, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Terlalu mahal. Sampai dalam taraf tidak ada seorang pun yang bisa membayar. Lalu kenapa ada yang bangga? Bahkan didoakan setelah mati didoakan. Enak dong. Kalau setelah mati didoakan bisa masuk surga. Menjelang mati kita kasih beberapa orang uang supaya mendoakan kita 1 tahun. Pasti masuk surga. Kan seperti itu. Tetapi kebenarannya tidak seperti itu. Manusia satu mati langsung dihakimi. Tidak ada grasi. Ingat, kesempatan untuk diampuni hanya selama kita hidup di muka bumi ini. Tetapi kalau sudah divonis, tidak ada istilahnya banding atau kasasi. Tidak ada. Ya. Sehingga kita sungguh harus berhati-hati selama kita hidup ini. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ayat yang ke-11, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama. Dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Ini loh, kata ini yang membuat Salomo di dalam pengkhotbah, kitab pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia. Untuk apa aku mengumpulkan harta yang sebanyak ini, mempunyai harta yang sebanyak ini, kalau nanti akhirnya ini akan dinikmati oleh orang lain, bahkan anaknya, bahkan cucunya yang Salomo katakan, kemudian pengkhotbah katakan, apakah mereka mampu untuk menjaga dan meningkatkannya? Ataukah hanya aku tinggalkan ini kepada penerusku dan penerusku yang akan menghabiskannya? Semuanya sia-sia dikatakan. Semuanya sia-sia. Dan di sini juga dikatakan, sungguh akan dilihatnya
Orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Bayangkan ini. Kita istilahnya kalau kita kaya paling hanya 60 tahun, 70 tahun. Ya kan? Dari bayi kan tidak usah dihitung kan. Bayi sampai umur 20 tahun kan tidak usah dihitung. Itu masih perintisan. Kalau kita sudah kaya berarti kira-kira 60 tahun lah. 60 tahun. Tetapi yang dikatakan kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Rumah kita yang megah itu hanya untuk anggaplah 60 tahun. Tetapi selebihnya adalah kuburan. Selebihnya adalah kuburan. Sehingga bukankah kita harus berpikir. Selama kita hidup untuk apa? Apakah kita hanya hidup untuk mati? Ataukah kita hidup untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita? Ataukah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri? Yang pada akhirnya terbatas. Hanya beberapa tahun dan selanjutnya ada di kuburan. Tunggu 1000 tahun lagi dibangkitkan hanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Apakah hanya seperti itu? Apakah bapak tidak akan menangisi istrinya yang belum percaya Tuhan? Apakah ibu-ibu tidak akan menangisi suaminya yang belum percaya Tuhan? Karena seluruh harta mereka, seluruh hikmat mereka, seluruh kekuatan mereka tidak bisa menebus nyawa mereka. Dikatakan terlalu mahal harganya. Terlalu mahal. Untuk satu nyawa aja. Kalau istri atau suami dan beberapa anak, kemudian berapa tebusannya? Untuk satu nyawa aja tidak bisa. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh menjalani dengan hati-hati, dengan penuh pengertian dan masuk dalam rencana Tuhan sungguh-sungguh. Selama kita hidup ini. Jangan asal hidup, jangan. Orang asal hidup berarti hanya nunggu kematian. Ya. Ayat 12, kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Wow. Bukan rumah kita loh. Bukan rumah gedung kita. Tetapi kuburan yang di sini dikatakan. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Ya. Ada terjemahan lain Alkitab mengatakan, dan mereka memberikan kuburan itu nama mereka. Ya kan? Itu tempat mereka, tidak boleh diusik. Ya. Bangga mereka. Kuburannya tidak diusik. Dikasih nama. Ya, tidak boleh rebutan. Ya. Tidak boleh rebutan. Ini sudah hak milik. Ya. Tapi hanya itu aja yang menjadi milik mereka. Saya percaya kok. Mau dengan titel apapun, mau sebagus apapun, ya 1x2 itu. Orang yang tidak punya rumah sekarang pun tidak ingin ngerebut untuk menempati. Tidak ingin. Ayat yang ke-13. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mau pandai, mau bodoh, mau kaya, mau miskin. Tanpa Tuhan mereka sama seperti binatang. Artinya mati dan dilupakan, tidak ada pengharapan.
Paulus katakan untuk orang beriman, kalau pengharapan kita di dalam Korintus, kitab Korintus, kalau pengharapan kita hanya di muka bumi ini saja, betapa sia-sianya iman kita. Artinya ada pengharapan kekal bagi kita. Di sini tanpa Yesus, sekaya apapun, sepandai apapun, tetap akhirnya seperti hewan dikatakan. Mati sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Walaupun di balik kematian ada hal yang mengerikan, api dan belerang. Ya. Ada hal yang mengerikan. Ayat 14, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Mengapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Orang yang percaya pada dirinya sendiri kan selalu menganggap begini. Aku lebih baik kok dari orang Kristen itu. Tanpa Yesus aku lebih baik. Yang jadi masalah, bahwa untuk masuk ke rumah kita pun, ya saya mau tekankan, untuk masuk ke rumah kita pun, persyaratannya itu bukan baik atau jahat. Persyaratannya adalah kenal atau tidak, diizinkan atau tidak. Itu persyaratannya. Surga pun sama. Bukan soal baik atau jahat masuk ke surga. Tetapi soal diperkenan atau tidak oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, sudah dibebaskan, diselamatkan atau tidak. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Dan iman kepada karya Yesus yang sudah menebus kita. Yang sudah membebaskan kita. Di sini lihat, ada orang berhikmat, ada orang bodoh. Ada orang kaya, ada orang miskin. Dan kalau keempat orang ini hanya percaya kepada dirinya sendiri, mereka tidak bisa diselamatkan. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Dan perkataan orang lain, bukan perkataan firman. Yang menyelamatkan kita adalah ketika kita percaya pada perkataan firman ini. Bukan perkataan orang lain. Kalau perkataan orang lain kan coba lihat. Sesama teman kita. Maka sesama teman kita akan mendengar mereka mengatakan. Misalnya orang tua kita meninggal. Alah sudah tidak usah sedih. Orang ini baik pasti masuk surga. Loh itu perkataan manusia. Perkataan firman beda. Tanpa ditebus oleh Yesus dan menerima penebusan Yesus. Percaya pada penebusan Yesus. Sebaik apapun, semanis apapun perkataan orang-orang di sekitar kita. Itu tidak mengubah keadaan. Ingat, banyak orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Perkataan mereka sendiri. Mereka menganggap dirinya jauh lebih baik. Ya. Dan merasa aman dengan perkataan, dengan anggapan dan perkataan mereka sendiri. Tetapi ingat, untuk menyelamatkan satu nyawa, harganya terlalu mahal. Kata terlalu mahal, ingat di sini yang mengatakannya ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan terlalu mahal, itu semahal apa? Semahal yang tidak bisa dijangkau oleh semua manusia. Banyak orang yang menganggap remeh karena menganggap dirinya, aku tidak sejahat orang itu. Aku pasti masuk surga. Oh tidak, tidak.
Oleh karena itu, mari jangan percaya pada harta kita. Jangan percaya pada diri kita sendiri. Jangan percaya pada perkataan kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Percayailah firman Tuhan. Percayailah Tuhan. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Lihat di sini. Orang yang tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan, tetapi hanya mempercayakan dirinya, satu, kepada harta mereka. Dua, kepada perbuatan baik mereka. Tiga, kepada perkataan atau anggapan mereka sendiri. Mereka di sini dikatakan seperti domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Kata digembalakan oleh maut sudah jelas loh arahnya. Kata digembalakan ini sudah dipimpin oleh maut. Berarti akan sampai ke maut. Ya. Banyak orang tidak berpikir di sini. Banyak orang yang hanya dijejali oleh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tetapi masalahnya, apakah kita percaya pada Tuhan? Apakah kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Atau kita hanya mempercayakan diri pada harta kita, pada perbuatan baik kita, pada perkataan kita sendiri? Sidang jemaat, ini harus kita perhatikan. Karena ini kesempatan satu kali dan tidak bisa diulang lagi. Kalau masih bisa diulang lagi, masuk ke neraka 1 minggu kemudian dikasih kesempatan untuk ngulang lagi, masih aman. Walaupun sudah ngelupas semua. Iya kan? Tetapi ini seterusnya. Herannya banyak orang yang masih santai. Artinya bahwa banyak orang yang tidak percaya loh kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita menyembah tadi, Tuhan katakan bahwa penyakit-penyakit kambuhan di tempat ini, ketika orang masuk ke tempat ini, Tuhan sembuhkan. Saya percaya apa yang dikatakan firman. Mungkin beberapa orang katakan, mustahil. Tetapi saya mau tekankan, saya percaya. Dan minimal bagi saya yang percaya, itu terjadi. Bagi beberapa orang, bagi semua orang yang percaya di tempat ini, itu terjadi. Ayat yang ke-16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab Ia akan menarik aku, Selah. Kata Ia akan menarik aku, sebenarnya tanpa Tuhan sebenarnya arah semua orang itu kan sudah jelas, digembalakan oleh maut. Tetapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, itu sama, pada waktu kita digembalakan oleh maut, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan menarik kita. Tuhan menarik kita. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Wow. Tidak usah heran, tidak usah bingung, tidak usah kagum, tidak usah ingin, tidak usah iri kepada orang yang menjadi semakin kaya. Tapi Pak, itu bukan orang Kristen Pak, kok bisa? Enak ya. Tidak usah kagum, tidak usah ingin. Toh mereka itu dipimpin, digembalakan oleh maut.
Di sini jangan takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Kenapa? Karena hartanya ada di bawah. Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita, di mana hartamu berada, di mana Tuhanmu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau akan ke sana. Kalau hartamu adalah kekayaan yang ada di bumi ini, yang pada akhirnya lenyap, ke situ juga arah hidupmu. Itu loh. Jadi percuma semakin mulia itu di bumi, semakin mulia, semakin kaya itu di bumi. Arah kita juga jelas di bumi, yaitu lubang kubur. Itu sudah akhirnya. Tetapi harta kita yaitu Yesus ada di sorga. Sehingga nantinya bahkan mulai saat ini kita sedang mengarah ke surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu, hidupmu, jiwamu berada. Dan Yesus kita, harta kita ada di surga. Sehingga jiwa kita ada di surga. Jelas tempatnya. Tempatnya, arahnya jelas. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjung karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, ya, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Karena terang itu hanya Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan melihat terang untuk selama-lamanya, untuk seterusnya. Dan kemudian dikatakan di sini, ayat yang ke-19 kan mengatakan, sekalipun dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjung bahwa dia baik, tetapi perhatikan, ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Bahwa dia berbuat baik supaya namanya tidak tercemarkan. Ia berbuat baik supaya dikatakan baik. Kalau kita berbuat baik karena Tuhan yang menyuruh. Artinya kita itu tunduk, taat pada Tuhan, itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Ada orang berbuat baik untuk diri kita, ada orang menyumbang untuk dirinya sendiri, yaitu supaya semakin banyak kita menyumbang, kita semakin dihormati. Semakin banyak kita menyumbang, kita semakin disanjung. Artinya kita melakukan semuanya itu untuk diri kita sendiri, bukan melakukannya karena taat kepada Tuhan, supaya orang diselamatkan, supaya Tuhan dimuliakan. Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Nah, ketika kita berbuat baik, apakah Yesus yang kelihatan atau diri kita yang kelihatan? Silakan jemaah. Apakah Yesus yang kelihatan? Atau diri kita? Hati-hati dengan tipu muslihat iblis yang juga akan menipu hati nurani kita. Ya. Ayat yang ke-21, ayat terakhir. Manusia yang dengan segala kegemilangannya
tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Pengertian yang dimaksud, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan tidak ditentukan kaya miskin, pintar atau bodoh. Sebanyak apapun kekayaan kita, sepandai apapun kita, tidak memadai untuk menebus nyawa kita. Hanya Allah yang akan membebaskan nyawaku, dikatakan oleh pemazmur. Hanya Tuhan yang akan membebaskan jiwa kita. Karena itu, betapa mahalnya dikatakan harga pembebasan nyawa kita. Hanya bisa ditebus karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia, akan kita ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Kalau saya mau katakan, sehingga dia menyerahkan dirinya sendiri di dalam Kristus Yesus. Supaya yang percaya, yang mau menerima karya Tuhan ini diselamatkan. Kiranya kita menjadi orang yang punya pengertian, bukan orang bodoh. Sehingga semuanya diselamatkan. Semuanya mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan mempercayakan hidup kita pada harta kita. Bukan mempercayakan hidup kita pada hikmat kita. Bukan mempercayakan di hidup kita dengan perkataan-perkataan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Percayakan diri kita kepada perkataan firman Tuhan. Dan semuanya diselamatkan untuk selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.